Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwi Divina Kartika, MPM 181506108 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko teknologi informasi dengan mengangkat tema dari jurnal Dokumen Manajemen Sistem di PT Jabar Telematika atau kita sebut JATEL. Sebelum kita lanjut ke analisis dari dokumen manajemen sistem di PT Jatel ini, kita harus mengetahui dulu apa sih PT Jabar Telematika ini. PT Jabar Telematika ini merupakan anak perusahaan dari PT Jasa Sarana yang merupakan badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di bidang infrastruktur. PT Jabar Telematika ini mengembangkan 3 layanan utama, yaitu layanan akses internet berkecepatan tinggi, layanan jaringan komunikasi data terintegrasi, dan layanan payment switching. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telematika, PT Jatel ini memiliki beberapa produk teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang peningkatan kualitas informasi. Mereka merancang sebuah sistem arsip elektronik. Sistem arsip elektronik ini dirancang untuk meningkatkan nilai dan manfaat informasi serta mampu mengawasi distribusi dan disposisi dokumen dalam waktu bersamaan, sehingga berdampak pada peningkatan nilai bisnis dari PT Jatel tersebut. Namun, dalam penerapannya biasanya penerapan dalam bidang teknologi informasi ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan, sehingga akan menimbulkan resiko-resiko yang merugikan perusahaan tersebut. Untuk mengantisipasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya resiko, maka diperlukan analisis manajemen risiko teknologi informasi. Yang penerapannya itu meliputi risk identification, risk assessment, dan risk treatment. Apa sih risk identification itu? Risk identification itu merupakan proses dalam menentukan apa, bagaimana, dan mengapa suatu kondisi atau kejadian dapat terjadi. Identifikasi yang dilakukan pada PT Jabar Telematika ini mengikuti dari setiap sumber yang dimiliki mereka, yaitu aplikasi, informasi, infrastruktur, dan manusia. Pada aplikasi, teridentifikasi resikonya antara lain ialah serangan eksternal, kode yang berbahaya, kemacetan jaringan, dan kerusakan sistem. Pada informasi, teridentifikasikan resiko dari kegagalan database ataupun penipuan data atau dokumen. Pada infrastruktur, identifikasi resiko yang ditulis merupakan kerusakan fisik, kegagalan perangkat keras, dapat juga listrik padam ataupun kondisi di luar kendali. Pada sumber dari manusia, terdapat identifikasi resiko, akses-akses yang tidak pantas, penyalahgunaan posisi trust, serta karyawan yang tidak puas. Lalu ada risk assessment. Risk assessment ini terdiri dari 2, yaitu risk analysis dan evaluasi resiko. Risk analysis ini merupakan proses sistematika dalam menggunakan informasi yang ada untuk menentukan seberapa sering resiko dapat terjadi dan seberapa besar dampak yang dihasilkan
bila risiko tersebut terjadi. Terdapat 3 macam risk analis, yaitu bounty analis, impact, dan kualitatif dan semi kuantitatif analis. Ini merupakan bounty analisis di mana terdapat threats yang harus dikontrol dan dampak yang harus direcovery. Salah satu tabel ini merupakan salah satu identifikasi sebelumnya, yaitu di sini kita mengambil identifikasi serangan eksternal di mana ancaman-ancaman yang ada pada serangan eksternal antara lain ping founding, bandwidth founding, SQL injection, dan content tampering. Saya ambil contoh untuk ancaman ping founding ini berdampak dalam konsumsi bandwidth, aplikasi yang tidak dapat diakses, juga akses dari IP yang tidak dikenal. Dari dampak tersebut, kita nih harus membutuhkan recovery dengan menghentikan paket data dari IP yang tidak dikenal, memblokir akses dari IP yang tidak dikenal, juga melakukan load balancing untuk mengalokasikan bandwidth. Namun, walaupun sudah ditanggulangi oleh beberapa hal tersebut, kadang-kadang ini hanya mengurangi dampak. Dampak tersebut selain harus dikurangi, harus dikontrol terus-menerus. Cara pengontrolan dari threat ping founding ini antara lain adalah firewall, load balancer, NAS, DMZ, dan VPN. Kemudian di sini ada klasifikasi impact dari 4 sumber identifikasi yang telah kita lakukan pada tahap sebelumnya. Di sini ada klasifikasi untuk aplikasi, di sini ada klasifikasi untuk informasi, dan di sini ada klasifikasi infrastruktur serta klasifikasi untuk people. Klasifikasi ini nih untuk mengetahui dampak tersebut berada di mana. Kita ambil contoh untuk dampak konsumsi bandwidth. Ini merupakan klasifikasi performance. Sedangkan untuk dampak aplikasi yang tidak dapat diakses ini merupakan klasifikasi dari availability. Juga pada dampak akses dari IP yang tidak dapat dikenal. Nah, ini yang tidak dapat dikenal ini merupakan security. Karena kita mengamankan sebuah IP. Lalu beberapa dampak lainnya yang telah diklasifikasi dari 4 sumber identifikasi resiko yang kita lakukan sebelumnya. Lalu di sini ada penilaian likelihood dan impact. Likelihood ini ada rating 1-5, di mana rating 1 ini terjadi kurang dari 5 kejadian per tahun, sedangkan rating 2 6-10 kejadian, rating 3 11-20 kejadian, rating 4 21-40 kejadian, rating 5 lebih dari 41 kejadian per tahun. Sedangkan nilai pada impact juga terdapat ada 5 rating.
Rating 1 ini dampak yang mungkin diabaikan dengan aman. Rating 2 ini dampak kecil yang dapat diatasi. Rating 3 ini dampak tergolong besar, namun dapat dikelola menggunakan prosedur tertentu. Rating 4 ini merupakan dampak besar yang berpotensi pada financial cost. Rating 5 ini merupakan dampak yang ekstrim. Nah, pada tabel ini terdapat ada 13 identifikasi risiko dari 4 sumber yang ada, yaitu 4 sumber tersebut adalah aplikasi, informasi, infrastruktur, dan people. Kita ambil identifikasi risiko untuk external attack. Pada external attack ini, kita beri penilaian likelihood-nya berupa rating 1, di mana merupakan kriteria rare atau kurang dari sama dengan 5 kejadian per tahun. Ini merupakan sebuah kelangkaan dalam frekuensi risiko yang mungkin muncul. Lalu penilaian impact-nya ini kita diberikan nilai 3 untuk kriteria moderate, di mana dampak tergolong besar namun dapat dikelola dengan menggunakan prosedur tertentu. Lakukan hal ini pada identifikasi risiko lainnya sampai semua ke-13 identifikasi risiko ini diberi nilai. Lalu ada risk evaluation. Evaluasi risiko ini memperhitungkan apakah risiko yang dapat ditoleransi atau tidak didasarkan pada level of risk atau tingkat risiko pada matrik risiko. Apa sih matrik risiko ini? Matrik risiko ini adalah kotak matriks, di mana seperti pada gambar ini, di mana bagian X-nya ini merupakan impact dan garis Y ini merupakan likelihood. Bagian yang berwarna hijau ini merupakan risiko yang bersifat low. Yang kuning ini adalah identifikasi risiko bersifat medium, sedangkan ini bersifat risiko yang berkemungkinan besar terjadi. Nah, kita ambil contoh untuk R1, di mana R1 merupakan external attack. Sebelumnya, external attack ini likelihood-nya 1 dan impact-nya 3. Likelihood-nya 1 dan impact-nya 3, berarti R1 di bagian berwarna hijau. Lalu R2 di bagian warna hijau juga. Sampai ke-13 dari risk identification dimasukkan ke dalam matrik evaluasi risiko ini. 6 diantaranya memiliki level risk yang menengah atau medium, sedangkan sisanya pada risiko yang kecil atau low. Lalu risk treatment. Risk treatment ini bertujuan untuk menentukan tindakan yang dilakukan dalam mengatasi risiko yang telah teridentifikasi guna mengurangi pengaruh risiko secara keseluruhan. Ada beberapa penanggulangan risiko yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Salah satunya ini adalah pada ancaman ketidaksahan akses, ditanggulangi dengan cara dari sisi internal terdapat prosedur authentic dan authorization dan log system, sedangkan dari sisi eksternal terdapat firewall, NAS, dan DMZ, juga terdapat backup scheduling.
Nah, dengan adanya penanggulangan ini akan mengurangi resiko yang dimiliki sistem tersebut. Namun, biasanya penanggulangan yang dilakukan perusahaan ini hanya bersifat untuk mengurangi saja, tidak dilakukan secara controlling. Karena itu, terdapat juga usulan penanggulangan risiko agar tetap terjaga dan kontrol. Salah satunya ya dengan ancaman yang sama, yaitu ketidaksaan akses. Usulan yang diberikan ialah dalam menerapkan safety IT prosedur seperti mengakhiri setiap akses, melindungi PC dan terminal dengan password, menerapkan polisi on use of network service seperti hanya user dan third parties yang memiliki user ID yang dapat log on ke dalam sistem. Tidak diizinkan melakukan aktivitas ilegal pada komputer dan penggunaan komputer harus dimonitori oleh organisasi. Ini merupakan salah satu usulan yang menurut saya melebihi dari usulan dari sebelumnya, melebihi dari penanggulangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya usulan-usulan ini, resiko-resiko yang ada akan terus terkontrol, karena biasanya semakin berjalannya waktu, resiko yang muncul ini dapat juga menjadi suatu yang besar ataupun sesuatu yang banyak. Dengan mengimplementasikan usulan dari risk treatment ini, dapat melanjutkan analisis manajemen risiko hingga tahap monitoring dan review yang bisa diharapkan. Nantinya nilai dari level of risk dari tiap-tiap risiko yang terjadi pada dokumen manajemen sistem tersebut dapat menurun dan organisasi dapat menghasilkan strategi penanganan risiko yang lebih baik. Terima kasih sebelumnya telah mendengar penjelasan saya tentang materi hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.